Dari topik pilihan kita beralih ke informasi emiten pilihan. Kali ini masih dari pertambangan batubara, di mana beberapa emiten tampaknya sudah memberikan sinyal akan kembali membagikan dividen jumbo tahun 2022 untuk tahun buku 2022 di tahun 2023 ini. Di mana pemirsa emiten tambang PT Indo Tambang Raya Megah Tbk atau ITMG menyampaikan berkomitmen untuk membagikan dividen tahun buku 2022 kepada pemegang sahamnya. Meskipun besaran persentase dividen atas laba bersih 2022 masih menunggu persetujuan RUPS tahun ini, namun dari capaian kinerja di 2022, peluang pembagian dividen jumbo masih berpotensi berlanjut. PT Indo Tambang Raya Megah Tbk atau ITMG sejak 10 tahun yang lalu tercatat tidak pernah absen membagikan dividen kepada pemegang sahamnya. Terbaru pada November 2022 lalu, ITMG membayarkan dividen Rp4.128 per saham sebagai bagian dividen interim tahun 2022. Nilai dividen tersebut hingga saat ini merupakan nilai dividen terbesar yang dibagikan ITMG sejak 2008 silam. Sementara untuk dividen tahun buku 2022, peluang pembagian dividen ITMG tampaknya terbuka cukup lebar. Hal ini sejalan catatan kinerja yang cemerlang hingga kuartal 3 lalu, yang diprediksi masih akan terus berlanjut hingga kuartal 4 tahun 2022. Adapun hingga akhir September 2022, ITMG mencatatkan kenaikan pendapatan mencapai 98% dan laba bersih melesat 229,8%. ITMG mencatat penguatan rata-rata harga jual batubara pada 9 bulan pertama tahun 2022 di $190 Amerika per ton, naik 113% dari $89 Amerika per ton pada periode yang sama tahun lalu. Adapun EBITDA ITMG berhasil mencapai $1,3 miliar Amerika, naik 161% dari periode yang sama tahun sebelumnya. Dengan melaksanakan manajemen yang efisien dan hati-hati, ITMG optimistis mampu mempertahankan neraca yang semakin solid. Direktur Utama PT Indo Tambang Raya Megah Tbk Mulyanto mengatakan, kenaikan kinerja yang signifikan hingga kuartal 3 2022 memungkinkan ITMG membukukan penjualan bersih sebesar $2,6 miliar Amerika atau 98% lebih tinggi daripada periode yang sama tahun lalu. Meski demikian, ITMG menyampaikan saat ini belum dapat memberitahu besaran persentase dividen atas laba bersih 2022 karena akan bergantung pada persetujuan RUPS tahun ini. Berbagai sumber IDX Channel. Ya, dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda karena di tahun 2022 ITMG sudah membagikan dividen interim mereka dengan jumlah yang dinilai juga cukup besar dengan harian hasil kinerja mereka sampai dengan kuartal ketiga di 2022 yang cukup signifikan. Nah, kita akan coba lihat bagaimana pergerakan saham ITMG di sepanjang perdagangan hari ini di tengah pelemahan indeks harga saham gabungan. Di tengah penguatan sektor energi, ITMG lebih dominan bergerak di zona hijau meskipun di penutupan sesi kedua penguatan lebih ke arah terbatas. Dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda pemirsa pergerakan intraday tradingnya di sepanjang perdagangan hari ini dibuka di sesi pertama pada pagi tadi di 35.925, kemudian pada pukul 10 mengalami penguatan menembus ke 36.275. Namun di penutupan sesi pertama siang tadi penguatan lebih ke arah terbatas dan ditutup di 35.850 dan di pembukaan sesi kedua mengalami penguatan di 35.900. Kami akan sampaikan posisi penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini masih berada di zona hijau, tapi penguatan lebih ke arah terbatas, menguat di 0,42% dan ditutup di level yang lebih rendah di 35.700. Sementara di sepanjang perdagangan hari ini, ITMG sempat menyentuh ke level terendahnya di 35.500 dan level tertinggi di 36.500. Baik, kita bergeser ke grafis selanjutnya. Kita akan coba lihat bagaimana pergerakan saham ITMG di beberapa bulan terakhir. Dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda, pemirsa, lebih cenderung tertekan, terutama di perdagangan antara Desember dengan Januari, di mana koreksi yang terjadi cukup dalam. Karena di Agustus masih bergerak di level 40.000, bahkan di Oktober menyentuh ke level 42, dan di November sempat menyentuh ke level 42.000, di mana dalam 6 bulan terakhir sebenarnya ITMG sempat menyentuh ke level tertingginya di atas 45.000, tepatnya di 45.350, di mana beberapa saham
Pertambangan batubara pada waktu itu mengalami penguatan yang cukup signifikan. Namun di perdagangan antara Desember Januari, tekanan tampaknya terjadi untuk saham ITMG dan makin jauh meninggalkan level 40 ribuan. Penutupan di pembukaan sesi kedua maksud kami di 35.900, sementara di penutupan sesi kedua hari ini ada di 35.700. Nah, bagaimana dari sisi valuasi? Apakah masih menarik atau tidak dengan beberapa indikator yang ada, pemirsa? Dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda, di mana biasanya untuk saham-saham pertambangan batubara dari posisi price earning ratio-nya masih berada di bawah atau dinilai relatif lebih murah. Ada di kisaran 2.23 kali, PSR-nya di 0.76 kali, PBV-nya di 1.36 kali, dan VCFR ada di kisaran 2.47 kali. Kombinasi secara fundamental, teknikal, dan juga dari sisi valuasi, semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda.